Halo Rahma, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tante mau nempatin janji, check it out. Halo, assalamualaikum Rahma, tante mau nempatin janji. Kemarin kan tante kurang sedikit ya, supaya bisa eksponensial. Oke. Intinya Rahma masih ingat ya, kalau ketemu perkalian itu tinggal dijumlah aja. Misalnya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 itu sama aja dengan 2 pangkat X ditambah 3. Oke ya. Masih nangkep ya Mak ya di situ ya. Jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X tambah 3. Kalau pembagian berarti pengurangan ya. 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 10 dikurang 5. Gitu ya Mak ya. Masih ingat ya prosesnya ya. Terus nanti masuk ke akar. Kalau akar itu pangkat seper. Akar dari 4 itu berarti 4 pangkat setengah. Oke, 4 pangkat setengah atau dengan kata lain 4 itu apa? 2 kuadrat dikali setengah. Ya, jawabannya adalah 2. Oke ya. Sampai sini Rama masih ingat ya? Masih ingat kan? Ingat dong, ya kan? Berarti kalau ada akar itu pangkat seper. Terus kalau akar dari akar pangkat 3 nih. Akar pangkat 3 dari 8 misalnya. Berarti akar pangkat 3 itu berarti 2 pangkat 3 itu 8 kali 1/3. Ya, jawabannya 2 juga. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke ya, Mak. Sudah ingat? Sudah, kita mau lanjut ke yang next materi. Kita coba latihan di bawahnya, tapi nggak semua Tante kerjakan, hanya mengambil sampel-sampel aja yang menurut Tante cukup rumit angkanya. Silahkan diperhatikan. Oke, back to me. Balik lagi ke Tante ya, Ma. Ini tadi ambil sampel dari contoh soal. Tante ambil sampelnya yang 1 bagian poin D ya. Itu sorry agak ini ya, agak silau cahayanya. Min 5 pangkat 6 kali 25 kuadrat per 125. Oke. Kalau 25 akrab ya, 5 pangkat 2. 125. Nah, 125 kalau kita masih lupa ingat diambil pemfaktorannya. Sorry, nggak mungkin 2 karena belakangnya 5 pasti dipecah sama 5. 12 bagi 5 dapat 2, 25 bagi 5 dapat 5, ini dibagi dapat 55. Oke, berarti 125 itu dengan kata lain adalah 5 pangkat 3. Oke ya, sudah ingat ya. Sekarang kita masukin ke atas ya. Min 5 pangkat 6 dikali 5 kuadrat itu nama lain dari 25. Terus ini dipangkatin pangkat 2 per 125 tadi sudah kita hitung di sebelah 5 pangkat 3. Oke, kita salin 5 pangkat 3. Oke ya. Oke, kita lihat ada min, tapi di sini pangkatnya pangkat 6 genap. Kalau pangkat genap berarti hasilnya negatif atau positif? Positif ya. Min plus min plus min plus ya kan pangkat 6 tuh. Min plus min plus min plus pasti plus. Jadi ini boleh kita ganti, minnya kita hilangkan, pangkat 6 biasa gitu. 5 pangkat 6 karena sudah nggak pakai minus lagi. Minnya udah hilang karena apa? Karena pangkatnya pangkat genap. Terus dikali 5 pangkat berapa nih 5-nya? 2 yang di dalam kurung, 2 yang ada di luar kurung. Berarti 2 kali 2 4 per 5 pangkat 3. Oke, kita masukkan ke perhitungan akhir. 5 pangkat dalam kurung 6 ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena ini hubungannya adalah perkalian gitu ya. Terus dikurang siapa? Dikurang 3. Kenapa? Karena hukumnya adalah pembagian. Finally, hasil akhirnya 5 pangkat ya dihitung 6 tambah 4 10. 10 dikurang 3 tuh 7. 5 pangkat 7 itulah hasilnya. Kita lanjut ke contoh 2J ya. Tante pilihin yang agak sulit atau yang terbilang paling sulit. Nih, ini kompleks. Kalau ketemu seperti ini, mana dulu yang harus kita kerjakan?
yang kita kerjakan lebih dulu, mana yang bisa kita kerjakan. Jadi kayak gini nih, ini kan angka murni, nah ini kita coret. Nah oke ya, ini dapat berapa? 6. Udah, oke. Nah sekarang kalau sudah, baru kita bahas yang rumit. Min P pangkat 3, kan pangkatnya 3, min P, min P, min P, ya kan? Min positif, ketemu min lagi, pasti negatif. Jadi pokoknya kalau pangkatnya dia ganjil, itu pasti dia negatif, kecuali yang ini. Ini pangkatnya apa? Pangkat 2, genap, berarti dia nanti jadi positif. Oke, kita bawahnya ya. Ini menjadi min P pangkat 3 tetap. Terus ini berubah jadi Q kuadrat. Ini R pangkat 3 per min 3. Nah hati-hati, ini ada yang di luar kurung pangkat 3. Jadi Rahma harus lepas kurung. 2 kali 3, 6. Berarti P pangkat 6 udah lepas kurung. Q-nya Q pangkat 3. Kok bisa P pangkat 3? Kan dia pangkat 1 sebenarnya. 1 kali 3, 3. Jadi kalau lepas kurung, semuanya harus dikali. Pembagian salin. Ini karena udah dicoret, langsung P aja. Q R pangkat 3 salin per min 6. Ini sama kayak kasusnya ini ya. Ini menjadi Q kuadrat R kuadrat. Jadi masing-masing punya pangkat 2, tapi kurungnya udah dilepas. Dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, lihat di sini ada pembagian. Materi SD, kalau pembagian berubah jadi perkalian dengan syarat dibalik, yang sebelah kanan yang dibalik. Penyebut jadi pembilang di atas, pembilang jadi penyebut di bawah. Oke, kita mulai ya. Min 6 Q kuadrat R kuadrat per P Q R pangkat 3. Ini kita salin dulu. Min P pangkat 3 Q kuadrat R pangkat 3 per min 3 P pangkat 6 Q pangkat 3. Oke, sampai sini udah paham ya. Mana lagi bisa dicoret atas bawah? Boleh atas bawah sini, boleh atas bawah menyilang. Yang penting atas sama bawah. Seperti biasa kalau tante sukanya adalah angka murninya dicoret. Ini dapat 2. Oke ya, udah paham ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat min P kumpulin sama P, Q kumpulin sama Q, R kumpulin sama R. Duanya kita pindah di pojok kiri karena dia angka murni, jadi dia udah selesai urusannya. Tinggal kita ngurus yang huruf per hurufnya. Min P pangkat 3 per P pangkat 6, kan penyebut. Ini ada P lagi di sana, kita tulis di bawah gitu ya. Ada lagi nggak P-nya lagi, unsur P? Udah selesai ya. Nah, min-nya ini toh kan agak mengganggu. Kita pindahkan ke sini. Sehingga min-nya ini sudah nggak perlu lagi. Jadi nggak nyeributi penglihatan. Min 2, nah ini kita mulai P sendiri, Q sekarang. Yang di atas Q kuadrat lagi, yang di bawah Q pangkat 3. Di sana Q-nya cuma 1. Oke ya. Q udah semua kita salin. Sekarang R pangkat 3 R kuadrat per R pangkat 3. Udah kan? Udah semua. Sekarang min 2 nya kita salin, itu nggak usah dipikir. Yang mulai kita pikir adalah yang huruf-hurufnya saja. Contohnya ini P dalam kurung, kan sudah belajar tuh kemarin. Kalau yang di atas, kalau perkalian hukumnya ditambah, kalau pembagian hukumnya dikurang. Karena ini sebagai penyebut. Ini kan P tok, berarti P pangkat 1 kan sebenarnya di sini. Jadi 3 dikurang 6 dikurang 1. 3 kenapa dia letaknya di atas 9, 6 kenapa karena dia penyebut, jadi dia dikurang. Ini juga pangkat 1 karena dia dikurang. Q-nya 2 tambah 2 dikurang 3 dikurang 1.
2 tambah 2 dikurang 3 dikurang 1. Itu R sekarang. Ya sebenarnya kalau mau cepet bisa R pangkat 3, R pangkat 3 coret gitu, nggak apa-apa. Tapi karena ini Tante mau ngajarin intinya kalau dikali itu dijumlah, kalau dibagi itu dikurang. Nah gitu ya. Papannya udah hampir nggak muat, kita mulai tapi udah mau selesai. Oke, kita coba finally ya, kita selesaikan. Min 2, P nya jadi berapa? 3 dikurang 6, minus 3 dikurang lagi 1, jadi minus 4. Ini yang Rahma kadang-kadang masih suka bingung ya, 3 kurang 6 kurang 1, jadi punya duit 3, utangnya 6, utang lagi 1, jadi malah utangnya tambah banyak. Jadi 3 dikurang 6 min 3, min 3 dikurang 1 ya min 4. Oke ya, sekarang Ki 2 tambah 2 4 dikurang 3 tinggal 1, dikurang lagi 1 habis. Udah, Ki-nya habis, berarti Ki pangkat 0, masih inget ya 1 nantinya. R sekarang 3 dikurang 3 kan habis nih, sisanya 2, berarti 3 tambah 2 5 dikurang 3 2, berarti R kuat. Jawab, ini udah mau selesai. Min 2, karena ini negatif 4, berarti letaknya P di bawah. P pangkat 4 per P pangkat 4. Ki pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis, tetap 1. R kuat. Udah selesai. Mudah-mudahan Mama bisa memahami sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.